Pak Haji Jalal duduk di beranda rumah kayunya yang sederhana, memandangi desa pesisir yang sedang dilanda kesulitan. Angin laut membawa aroma asin, bercampur dengan bau tanah kering yang sudah berbulan-bulan tak tersentuh hujan. Di bawah sinar matahari yang terik, ia melihat para nelayan pulang dengan wajah lesu. Jala mereka kosong tanpa ikan. Di kejauhan, sawah-sawah yang dulu hijau kini berubah menjadi ladang retak-retak, mengabarkan kegagalan panen yang sudah bertahun-tahun menimpa desa itu. Dalam hati, ia mengeluh kepada Tuhan, bertanya mengapa cobaan ini begitu berat menimpa warganya. Pak Haji adalah sosok yang dihormati di desa itu. Meski hidupnya sederhana, ia selalu berusaha menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Rumahnya kecil, berdinding kayu, tetapi selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan atau sekadar nasihat. Setiap selesai salat berjamaah di musala, ia tak henti-hentinya mengingatkan warga untuk bersabar dan terus berdoa. Namun, malam itu, Pak Haji mulai merasa bahwa ucapannya sendiri terasa hampa. "Sampai kapan kami harus sabar, ya Allah?" gumamnya lirih, sambil menatap bulan yang tergantung di langit kelam. Ketika azan maghrib berkumandang, hanya segelintir orang yang datang ke musala. Banyak warga mulai kehilangan semangat, sibuk mencari cara untuk bertahan hidup. Ada yang memilih merantau, ada pula yang menyerah pada kemiskinan. Di tengah kondisi yang semakin sulit, Pak Haji merasa gagal sebagai pemimpin spiritual. Ia mulai merasakan beban berat yang menekan hatinya. Dalam sepi malam, ia sering menangis diam-diam, merasa tak sanggup lagi menanggung penderitaan ini. Suatu sore, saat duduk bersama warga di balai desa, seorang nelayan tua bernama Pak Karim berbicara dengan suara parau. "Pak Haji, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi laut ini seperti mengutuk kami. Apakah ada dosa yang kita perbuat hingga Tuhan murka?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Mata semua orang tertuju pada Pak Haji, seolah menantikan jawaban yang bisa menjelaskan penderitaan mereka. Namun, Pak Haji hanya bisa diam. Ia sendiri tak tahu apa yang harus dikatakan. Malam itu, Pak Haji berjalan sendirian menuju pantai. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa suara ombak yang pecah di kejauhan. Ia melangkah dengan hati yang berat, mencari tempat yang tenang untuk bermunajat. Di bawah pohon kelapa yang rindang, ia membentangkan sajadah dan mulai berdoa. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh harap. "Ya Allah, jika memang ini ujian, berikanlah kami kekuatan. Tapi jika ini karena dosa kami, tunjukkanlah jalan untuk memperbaikinya." Di tengah doanya, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat ombak bergulung lebih besar dari biasanya. Pak Haji membuka matanya dan mendapati langit di atasnya berubah menjadi gelap. Ia merasa seolah-olah alam sedang berbicara padanya, memberi pertanda yang sulit dimengerti. Perasaan takut dan harap bercampur menjadi satu. Namun, ia tetap duduk di tempat itu, mencoba menangkap makna di balik kejadian aneh itu. Beberapa saat kemudian, suara lembut anak kecil terdengar dari kejauhan, seperti memanggil namanya. Pak Haji menoleh, tetapi tak ada siapapun di sana. Suara itu terus terdengar, semakin dekat, hingga akhirnya hilang ditelan deburan ombak. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tak bergerak. Ini mungkin ujian keimanan, pikirnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia melanjutkan doa hingga fajar mulai menyingsing. Ketika matahari terbit, Pak Haji kembali ke desa dengan hati yang lebih tenang. Ia yakin bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan, meski ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, jauh di dasar hatinya, ada firasat bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan seluruh desa untuk selamanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di desa. Pak Haji Jalal berusaha menenangkan warga meski hatinya sendiri masih resah. Malam itu, setelah selesai salat Isya, ia memutuskan untuk kembali ke pantai. Ada sesuatu yang memanggilnya, sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Seolah tempat itu menyimpan jawaban atas pertanyaan yang membelenggu hatinya. Dengan membawa tasbih kesayangannya, ia melangkah perlahan ke tepi laut, di bawah sinar bulan yang redup. Sesampainya di sana, suasana terasa begitu sunyi, seolah waktu berhenti. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya,
membawa aroma asin laut yang pekat. Pak Haji menatap ombak yang bergulung dengan tenang, lalu duduk di atas batu besar yang menghadap ke laut lepas. Ia memulai zikirnya, berharap ketenangan hati. Namun, tak lama setelah itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah cahaya kehijauan muncul dari kejauhan, memancar dari dasar laut. Cahaya itu bergerak perlahan menuju tepi pantai, membuat ombak di sekitarnya berpendar seperti kristal. Pak Haji tertegun. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa kaku. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena firasat akan sesuatu yang besar. Ketika cahaya itu semakin dekat, ia melihat sebuah benda kecil muncul di atas permukaan air, mengambang dan bersinar terang. Rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia mendekat, dan mendapati bahwa benda itu adalah sebuah batu zamrud yang memancarkan sinar hijau memukau. Tanpa sadar, tangan Pak Haji terulur, mengambil batu itu dari atas air. Begitu ia menyentuhnya, hawa dingin menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Saat itu juga, ia mendengar suara lembut seorang perempuan, seperti berbisik di telinganya. "Selamat malam, Haji Jalal. Aku telah mendengar doamu." Suara itu berkata, penuh keanggunan. Pak Haji langsung tersentak dan menoleh ke sekeliling, tetapi tak ada siapapun. Pak Haji mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan dirinya, tetapi suara itu terus terdengar. Kali ini lebih jelas. "Jangan takut, Haji Jalal. Aku bukan musuhmu. Aku Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan." Nama itu membuat darah Pak Haji berdesir. Ia teringat cerita-cerita lama tentang penguasa laut yang dikenal sakti dan misterius. Pak Haji berusaha keras mengabaikan suara itu, tapi hatinya mulai bimbang ketika suara itu melanjutkan, "Aku datang untuk menawarkan bantuan. Aku tahu penderitaan desamu, dan aku bisa mengubahnya." Pak Haji menutup matanya, berusaha mengusir godaan itu. Tapi Nyai Roro Kidul berbicara lagi, kali ini dengan nada yang penuh empati. "Kau telah berdoa dengan tulus, dan aku mengagumi itu. Namun, terkadang doa butuh alat untuk terkabul. Batu zamrud ini adalah hadiahku, simbol perjanjian kita. Dengan ini, desamu akan makmur, ikan akan kembali memenuhi lautan, tanah akan subur, dan wargamu akan terbebas dari penderitaan." Kata-kata itu menggema dalam benak Pak Haji. Ia terdiam lama, merenungi tawaran yang menggiurkan sekaligus penuh risiko. "Aku tak bisa menerima sesuatu tanpa mengetahui syaratnya," jawab Pak Haji akhirnya, dengan suara gemetar. Suara itu tertawa kecil sebelum berkata, "Aku hanya meminta sesaji sederhana setiap malam Jumat di tepi laut. Sebagai pemimpin desa, kau yang akan mengaturnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Pak Haji terperangkap dalam kebimbangan. Tawaran itu seperti jawaban atas doanya, tapi ia tahu bahwa bersekutu dengan kekuatan gaib bukanlah jalan yang benar. Namun, saat membayangkan wajah para nelayan yang putus asa dan ladang yang gersang, hatinya melemah. Dengan berat hati, ia menggenggam zamrud itu erat dan berkata lirih, "Jika ini demi kebaikan desaku, aku akan melakukannya. Semoga Tuhan mengampuni kekeliruanku." Angin laut berembus kencang, seolah menyegel perjanjian itu, membawa Pak Haji ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama setelah pertemuan di pantai, kehidupan berjalan seperti biasa. Pak Haji Jalal menyimpan batu zamrud itu di lemari kecil di kamarnya, jauh dari pandangan orang lain. Namun, pikirannya terus dihantui oleh suara Nyai Roro Kidul. Sesaji setiap malam Jumat. Kata-kata itu bergema, memaksanya bertanya-tanya apakah yang telah ia lakukan adalah dosa besar. Ia tak berani menceritakan apapun kepada siapapun, bahkan kepada istrinya yang selalu menjadi tempatnya berbagi. Setiap kali ia mencoba melupakan, bayangan wajah warga desa yang dilanda kemiskinan membuatnya kembali teringat pada perjanjian itu. Malam Jumat pertama tiba dengan cepat. Pak Haji mempersiapkan sesaji sederhana seperti yang diperintahkan, nasi tumpeng, buah-buahan, dan segelas air putih. Dengan hati berat, ia berjalan menuju pantai sendirian. Suasana malam begitu sepi, hanya suara ombak yang memecah keheningan. Saat ia meletakkan sesaji di atas batu tempat ia bertemu dengan zamrud itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat rambut dan sarungnya berkibar.
Pak Haji membaca doa panjang, berharap Tuhan masih melindunginya meski ia telah terlibat dalam hal yang ia sendiri tak sepenuhnya pahami. Ketika doa selesai, sebuah keajaiban terjadi. Laut yang biasanya tenang mulai bergelombang, dan tiba-tiba ikan-ikan melompat ke permukaan. Mereka bergerak seperti tarian yang indah di bawah sinar bulan. Pemandangan itu membuat Pak Haji tertegun. Ia merasa bahwa perjanjian itu benar-benar mulai bekerja. Ia kembali ke rumah dengan hati campur aduk, antara rasa takut dan harapan baru. Keesokan harinya, keajaiban itu menyebar ke seluruh desa. Para nelayan yang melaut kembali dengan perahu penuh ikan. Mereka bersorak-sorai di dermaga, menceritakan betapa mudahnya menangkap ikan hari itu. Laut seperti memberikan ikan-ikan ini kepada kami, seru seorang nelayan tua dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain, para petani mulai melihat tanda-tanda kehidupan di ladang mereka. Tanaman yang semula layu kini perlahan tumbuh hijau kembali. Keajaiban itu membuat seluruh desa bersyukur, memuji Pak Haji sebagai pemimpin yang diberkahi. Namun, di balik senyum dan pujian warga, Pak Haji merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa semua ini bukan karena usahanya, melainkan akibat perjanjian yang ia buat dengan penguasa laut. Ketika seseorang bertanya tentang rahasia kemakmuran yang tiba-tiba datang, ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Ini adalah berkah dari doa kita semua." Tapi dalam hatinya, ia merasa bahwa berkah ini adalah pedang bermata dua yang bisa menghancurkannya kapan saja. Malam Jumat berikutnya, ia kembali ke pantai dengan sesaji yang sama. Kali ini, ia mencoba berbicara dengan Nyai Roro Kidul, bertanya-tanya apakah ia bisa membatalkan perjanjian itu tanpa membawa celaka bagi desanya. Namun, tidak ada jawaban. Angin malam hanya berembus lembut, seolah mengejek ketakutannya. Ketika ia meletakkan sesaji, ia merasa seperti boneka yang terikat pada benang tak terlihat, bergerak hanya sesuai kehendak orang lain. Hari-hari berlalu, dan desa terus makmur. Namun, Pak Haji mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia yang dulu sederhana dan rendah hati kini mulai menikmati penghormatan yang berlebihan dari warga. Ia menerima hadiah-hadiah mahal dari orang-orang kaya desa, sesuatu yang dulu selalu ia tolak. Ketika istrinya menegurnya dengan lembut, Pak Haji hanya menjawab, "Ini untuk kebaikan kita semua." Aku tak mau dianggap sombong dengan menolak mereka, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia mulai berubah, dan itu membuatnya takut. Semakin lama, perasaan gelisah itu semakin kuat. Setiap kali ia memandang batu zamrud, ia merasa seperti melihat cermin yang memantulkan wajahnya sendiri, tetapi dengan mata yang penuh keangkuhan dan ketamakan. Ia mulai bermimpi buruk tentang laut yang menggulung seluruh desanya, membawa semua orang yang ia cintai ke dasar samudera. Di dalam mimpinya, suara Nyai Roro Kidul terus terdengar, mengatakan hal yang sama berulang-ulang. "Kau milikku sekarang, Haji Jalal. Kau telah memilih jalan ini." Kehidupan di desa perlahan berubah menjadi lebih baik. Setiap pagi, dermaga penuh dengan tawa nelayan yang membawa hasil tangkapan melimpah. Ikan-ikan besar yang jarang terlihat kini muncul hampir setiap hari. Pasar desa menjadi ramai, para pedagang kembali bergairah, dan anak-anak berlarian dengan wajah ceria. Para petani, yang dulu putus asa melihat sawah mereka tandus, kini bisa memanen padi yang subur. Desa yang sebelumnya muram kini seperti surga kecil di tepi laut. Di tengah semua kebahagiaan itu, nama Pak Haji Jalal semakin diagungkan. Ia dianggap sebagai pembawa keberkahan, pemimpin yang mampu membawa desa keluar dari penderitaan. Namun, bagi Pak Haji, kebahagiaan itu bercampur dengan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Setiap malam Jumat, ia harus kembali ke pantai membawa sesaji, memenuhi perjanjian dengan Nyai Roro Kidul. Setiap kali meletakkan sesaji, ia merasa hatinya semakin jauh dari Tuhan. Namun, ia tak berani berhenti. Perjanjian itu seperti rantai tak kasat mata yang mengikatnya erat. Ia tahu bahwa keberkahan desa bergantung pada kesetiaannya menjalankan perjanjian itu. Warga desa, tanpa mengetahui rahasia yang Pak Haji simpan, mulai memujanya seperti tokoh suci. Orang-orang berdatangan dari desa-desa tetangga untuk meminta doa darinya. Mereka percaya bahwa Pak Haji memiliki karomah, kekuatan spiritual yang luar biasa. Doa Pak Haji adalah doa yang langsung dikabulkan.
kata seorang ibu sambil menyerahkan keranjang buah sebagai tanda terima kasih. Pak Haji hanya tersenyum. Tetapi dalam hatinya ia merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Perubahan ini juga memengaruhi hubungan Pak Haji dengan keluarganya. Istrinya, Bu Rahmah, mulai merasakan bahwa suaminya menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Saya merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan." Pak Haji hanya menjawab singkat, "Semua ini hanya tanggung jawabku sebagai pemimpin. Jangan terlalu memikirkannya." Namun, Bu Rahmah tak puas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia memilih untuk diam demi menjaga ketenangan keluarga. Sementara itu, dalam hati Pak Haji, muncul benih-benih kesombongan. Keberhasilan desa yang terus dipuji membuatnya mulai menikmati posisi barunya sebagai pemimpin yang dihormati. Ketika ada usulan untuk membangun rumah yang lebih besar untuknya, ia tak lagi menolaknya seperti dulu. "Ini bukan untukku, tapi untuk tamu-tamu yang datang," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan itu benar. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah berubah. Semakin lama, permintaan Nyai Roro Kidul terhadap sesaji semakin meningkat. Jika awalnya hanya nasi tumpeng sederhana, kini ia meminta hidangan yang lebih mewah, termasuk kain-kain berwarna hijau dan emas. Pak Haji mulai merasa bahwa perjanjian ini semakin menjeratnya, tetapi ia tak punya pilihan. Ketakutannya akan kehilangan keberkahan desa membuatnya terus menuruti permintaan itu. Namun, suatu malam, sebuah pertanda buruk datang. Saat Pak Haji membawa sesaji ke pantai, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang, hampir membuatnya terjatuh. Laut yang biasanya tenang mulai bergelombang besar, dan suara ombak terdengar seperti gemuruh yang menakutkan. Di tengah suara itu, ia mendengar bisikan Nyai Roro Kidul, "Kau telah menikmati berkah ini, Haji Jalal. Jangan pernah berpikir untuk mengingkarinya." Pak Haji merasa tubuhnya lemas. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi pemimpin bebas, melainkan seorang tawanan dalam perjanjian yang ia buat sendiri. Malam itu, Pak Haji pulang dengan hati yang berat. Ia mulai merasakan bahwa keberkahan yang melimpah ini bukanlah berkah sejati, melainkan jebakan yang perlahan-lahan menghancurkan hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia berhenti, desanya akan kembali ke masa-masa kelam. Di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, Pak Haji hanya bisa bertanya dalam hati, "Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Apakah masih ada jalan keluar bagi seorang hamba yang telah tersesat sepertiku?" Pak Haji Jalal merasa semakin terhimpit oleh waktu dan beban batin. Permintaan Nyai Roro Kidul untuk menjadikan desa sebagai tempat pemujaan melampaui batas moral dan agamanya. Ia tahu bahwa jika ia menyampaikan hal ini kepada warga, mereka pasti akan menolak, tetapi bersamaan dengan itu, keberkahan desa bisa hilang, dan mereka akan kembali terjebak dalam kemiskinan. Tekanan ini membuat Pak Haji sulit tidur setiap malam, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari bantuan. Di tengah kegundahan itu, ia teringat pada seorang kiai tua bernama Kiai Syahid yang tinggal di desa lain. Kiai Syahid dikenal sebagai orang alim yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama dan sering membantu orang-orang yang tersesat. Tanpa berpikir panjang, Pak Haji memutuskan untuk menemui sang kiai. Malam itu, setelah salat Isya, ia diam-diam meninggalkan rumah dan berjalan kaki menuju desa Kiai Syahid, membawa batu zamrud yang selama ini ia sembunyikan. Perjalanan ke rumah Kiai Syahid terasa seperti perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, suara-suara dalam pikirannya terus bergema. "Kau sudah terikat, Jalal. Tak ada jalan keluar." Suara Nyai Roro Kidul seperti menertawakannya. Namun, ia terus melangkah, berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan petunjuk. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia akhirnya tiba di rumah Kiai Syahid, sebuah bangunan sederhana dengan lampu minyak yang menerangi halaman. Kiai Syahid menyambutnya dengan ramah, meskipun guratan di wajahnya menunjukkan keprihatinan. "Ada apa, Haji Jalal? Wajahmu tampak penuh beban," tanya Kiai Syahid. Dengan suara gemetar, Pak Haji menceritakan segalanya, tentang perjanjian, zamrud, dan permintaan Nyai Roro Kidul. Kiai Syahid mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela.
Setelah Pak Haji selesai bercerita, sang kiai menghela napas panjang. Kau telah terjerat dalam tipu daya makhluk halus, Haji Jalal, katanya dengan nada serius. Mereka memberikan keberkahan palsu yang tampaknya indah, tetapi di balik itu ada kehancuran yang menunggu. Pak Haji menundukkan kepala, merasa malu atas kesalahannya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kiai? Jika saya menolak permintaannya, desa ini akan kembali miskin. Tapi jika saya mengikuti, dosa besar akan menimpa kami semua. Kiai Syahid berpikir sejenak, lalu berkata, setiap perjanjian dengan makhluk gaib dapat diputuskan, tetapi itu tidak mudah. Kau harus menunjukkan kesungguhan taubatmu kepada Allah. Namun, kau juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Mungkin desa ini akan kehilangan keberkahan yang selama ini mereka nikmati. Tetapi itu lebih baik daripada hidup dalam dosa. Malam itu, Kiai Syahid memberikan Pak Haji beberapa petunjuk. Besok malam, bawa Zamrud itu ke pantai tempat kau pertama kali bertemu dengannya. Bacalah ayat-ayat suci ini tanpa henti. Jika hatimu kuat dan imanmu teguh, insya Allah kau akan terbebas dari perjanjian itu. Namun, ia juga memperingatkan, makhluk seperti Nyai Roro Kidul tidak akan menyerah begitu saja. Akan ada ujian besar yang harus kau hadapi. Tapi ingat, Allah selalu lebih besar dari siapapun yang mencoba menyesatkan umatnya. Pak Haji kembali ke rumah dengan hati yang masih gelisah. Tetapi kini ia memiliki sedikit harapan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menjadi momen paling berat dalam hidupnya. Ia harus memilih antara mempertahankan keberkahan semu yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul atau mengembalikan desanya ke jalan yang benar, meski itu berarti kehilangan segalanya. Dengan tangan yang menggenggam tasbih erat, ia memohon ampun kepada Allah, berharap keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya, keberkahan di desa semakin menjadi-jadi. Ikan-ikan tak hanya melimpah, tetapi juga berukuran jauh lebih besar dari biasanya. Para petani berhasil memanen hasil yang melimpah ruah. Bahkan tanah yang dulunya dianggap tak layak tanam kini mampu menghasilkan padi emas. Berita tentang desa yang seolah diberkahi ini menyebar hingga keluar wilayah. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat keajaiban itu. Mereka membawa persembahan untuk Pak Haji Jalal, yang mereka anggap sebagai perantara berkah tersebut. Namun, keberkahan ini membawa perubahan yang lebih besar daripada yang diperkirakan Pak Haji. Desa yang dulu penuh keakraban kini dipenuhi persaingan. Para nelayan saling berebut wilayah tangkapan, dan para petani mulai memperebutkan lahan-lahan subur. Orang-orang yang tadinya bersyukur kini mulai menuntut lebih banyak. Kenapa rumahku tidak sebagus mereka? Kenapa sawahku tidak seluas punya tetangga? Bisik-bisik seperti itu semakin sering terdengar. Desa yang dulu damai perlahan berubah menjadi ladang iri hati dan keserakahan. Pak Haji menyadari perubahan ini, tetapi ia merasa tak mampu berbuat apa-apa. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab atas keretakan hubungan antar warga. Tetapi di sisi lain, ia takut keberkahan ini akan hilang jika ia berhenti memenuhi perjanjian dengan Nyai Roro Kidul. Setiap malam Jumat, ia berjalan ke pantai dengan sesaji yang semakin mewah, sambil merasakan beban dosa yang semakin menghimpitnya. Satu malam, saat ia sedang mempersiapkan sesaji di pantai, angin kembali bertiup kencang. Dari balik ombak yang bergulung, muncul siluet seorang perempuan. Tubuhnya dibalut kain hijau berkilauan, dan auranya memancarkan wibawa yang luar biasa. Itu adalah Nyai Roro Kidul. Kau telah menjalankan perjanjianmu dengan baik, Haji Jalal, katanya dengan suara lembut tetapi penuh kuasa. Namun, aku ingin lebih darimu. Keberkahan ini harus dibayar lebih mahal. Pak Haji gemetar. Apalagi yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, lalu menjawab, aku ingin pengabdian yang lebih besar. Desa ini harus menjadi tempat pemujaanku. Setiap warga harus datang ke pantai dan memberikan penghormatan padaku. Hanya dengan itu keberkahan ini akan tetap ada. Mendengar permintaan itu, Pak Haji merasa seperti dihantam petir. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti permintaan itu, desanya akan terjerumus lebih dalam ke dalam dosa. Tetapi jika ia menolak, ia takut desa ini akan kembali menderita. Ia mencoba bernegosiasi, tetapi Nyai Roro Kidul hanya menatapnya dengan mata tajam.
Pilihlah. Haji Jalal, kau sudah menikmati keberkahan ini. Sekarang waktunya kau membayarnya. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang bersama deburan ombak, meninggalkan Pak Haji dalam kebingungan yang mendalam. Pak Haji kembali ke rumah dengan langkah berat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan permintaan Nyai Roro Kidul. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan selain menuruti permintaan itu. Tapi di sisi lain, hati kecilnya berteriak, mengingatkannya akan dosa besar yang akan ia lakukan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Pagi harinya, wajah Pak Haji terlihat lebih pucat dari biasanya. Warga yang datang ke rumahnya mulai curiga. Apa yang terjadi, Pak Haji? Tanya seorang tetua desa. Pak Haji hanya menggeleng dan tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Jika ia tidak menemukan cara untuk keluar dari perjanjian ini, desa yang ia cintai akan berubah menjadi tempat pemujaan yang dipenuhi dosa. Ya Allah, bisiknya dalam hati, apakah masih ada harapan untuk seorang hamba yang telah salah jalan sepertiku? Malam itu datang dengan cepat. Bulan menggantung penuh di langit, menyinari jalan yang harus ditempuh Pak Haji Jalal menuju pantai. Ia berjalan sendirian, dengan tasbih di tangan dan zamrud di saku. Hatinya berdebar keras, mengingat peringatan Kiai Syahid bahwa perjalanannya malam ini tidak akan mudah. Sepanjang jalan, ia terus melafalkan ayat-ayat suci, memohon perlindungan dari Allah. Angin malam terasa menusuk tulang, membawa aroma laut yang tajam dan seolah-olah membawa bisikan gaib yang menghantui langkahnya. Saat tiba di pantai, suasana terasa lebih mencekam daripada biasanya. Ombak bergulung lebih keras, memecah keheningan malam dengan suara yang menggema. Batu tempat ia biasa meletakkan sesaji terlihat bersinar samar di bawah sinar bulan, seperti memanggilnya. Dengan langkah berat, ia mendekati batu itu, meletakkan zamrud di atasnya, lalu mulai melafalkan ayat-ayat suci yang diajarkan oleh Kiai Syahid. Tidak lama setelah itu, angin mulai bertiup semakin kencang, membuat pasir-pasir pantai berterbangan. Suasana menjadi tidak wajar. Dari tengah laut, muncul sosok Nyai Roro Kidul dengan gaun hijau yang berkilauan, membawa wibawa yang membuat jantung Pak Haji serasa berhenti. Haji Jalal, suara Nyai menggema, lembut tetapi penuh ancaman. Apa yang sedang kau lakukan? Kau berani melanggar perjanjian kita. Pak Haji berusaha menguatkan hati. Ia terus melafalkan ayat-ayat suci tanpa henti. Meskipun tubuhnya gemetar, Nyai Roro Kidul mendekatinya. Wajahnya berubah dari tenang menjadi marah. Kau lupa siapa yang membawa keberkahan ini ke desamu. Jika kau mengingkari, semua akan hilang, dan kau akan membawa kehancuran bagi orang-orangmu. Pak Haji menutup matanya, mencoba melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, ombak menjadi lebih ganas. Dari arah laut, muncul bayangan-bayangan hitam berbentuk menyeramkan, bergerak cepat menuju pantai. Pak Haji tahu ini adalah makhluk-makhluk pengikut Nyai Roro Kidul, mencoba menggoyahkan imannya. Dengan suara yang bergetar tetapi mantap, ia terus membaca ayat-ayat suci dengan lebih lantang. Setiap kalimat yang ia lafalkan terasa seperti tameng yang melindunginya dari bayangan-bayangan itu. Nyai Roro Kidul semakin marah. Haji Jalal, jangan lupa bahwa aku memberimu kesempatan ini. Aku memberimu kekuatan, kekayaan, dan nama besar. Dan ini balasanmu. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ombak menggulung lebih tinggi, seolah ingin menenggelamkan Pak Haji. Namun, saat itu, suara ayat suci yang dilafalkan Pak Haji semakin kuat, menggema di seluruh pantai. Ombak itu berhenti, seolah terhalang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sosok Nyai Roro Kidul mulai memudar, meskipun kemarahannya masih terlihat jelas di wajahnya. Kau akan menyesal, Jalal, katanya dengan nada dingin. Keberkahan itu akan hilang, dan kau akan hidup dalam penyesalan. Setelah itu, ia menghilang bersama ombak, meninggalkan pantai dalam keheningan yang mendalam. Pak Haji jatuh terduduk di pasir, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa lelah tetapi juga lega. Ia tahu bahwa ia telah berhasil memutus perjanjian itu, tetapi ia juga sadar akan konsekuensi yang akan ia hadapi. Ia menatap langit,
Air mata mengalir di pipinya. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Berilah aku kekuatan untuk menanggung apapun yang akan terjadi, bisiknya. Dengan langkah berat, ia meninggalkan pantai, bersiap menghadapi hari esok yang penuh ketidakpastian. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar yang suram. Tidak seperti biasanya, desa yang sebelumnya ramai dan penuh tawa kini diselimuti suasana hening. Para nelayan yang berangkat ke laut pagi-pagi pulang dengan tangan kosong. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Petani yang mencoba memeriksa sawah mereka menemukan tanaman menguning dan layu tanpa sebab. Bahkan udara desa terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Pak Haji Jalal berdiri di depan rumahnya, menatap desa yang dulu ia banggakan. Ia tahu ini adalah awal dari konsekuensi atas keputusannya memutus perjanjian dengan Nyai Roro Kidul. Dalam hati, ia merasa bersalah kepada warga desa, tetapi ia juga yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah jalan yang benar. Namun, rasa takut menyelimuti hatinya saat ia mendengar suara bisik-bisik di pasar kecil desa, menyebut-nyebut namanya dengan nada yang tidak lagi penuh hormat. Warga mulai datang ke rumahnya, menuntut penjelasan. Pak Haji, apa yang terjadi? Kenapa keberkahan desa ini mendadak hilang? Apakah ada yang salah? Tanya seorang nelayan dengan suara bergetar. Pak Haji mencoba menjelaskan dengan tenang. Ini adalah ujian, saudara-saudaraku. Keberkahan yang selama ini kita nikmati bukanlah berkah sejati, melainkan tipuan dari makhluk gaib. Aku telah memutus perjanjian itu agar kita semua kembali kepada jalan yang benar. Namun, penjelasan itu tidak diterima dengan mudah. Beberapa warga mulai marah, menyebut Pak Haji sebagai penyebab malapetaka. Jadi selama ini kau bermain-main dengan hal gaib. Kau membawa kami ke dalam dosa. Teriak seorang ibu. Yang lain mulai meragukan kepemimpinannya. Jika kau tak bisa membawa keberkahan, untuk apa kami mengikutimu lagi? Pak Haji hanya diam, menerima setiap hinaan dan caci maki dengan kepala tertunduk. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Warga mulai kehilangan kepercayaan pada Pak Haji. Sebagian besar dari mereka bahkan mengusulkan untuk mengganti pemimpin desa. Pak Haji merasakan kesepian yang luar biasa, tetapi ia tetap tegar. Setiap malam, ia sujud dalam doa panjang, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Jika ini adalah harga yang harus kubayar untuk menebus dosa-dosaku, aku ikhlas. Tapi aku mohon, kuatkanlah hati hamba-Mu ini. Sementara itu, di tengah kekacauan, ada segelintir warga yang masih setia kepada Pak Haji. Mereka adalah orang-orang yang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka membantu Pak Haji menyebarkan kesadaran bahwa kebangkitan desa harus dimulai dengan usaha keras, bukan mengandalkan bantuan dari hal gaib. Dengan kerja keras dan doa, mereka mulai membangkitkan semangat warga lainnya, sedikit demi sedikit. Pak Haji pun turun langsung ke sawah dan laut, menunjukkan bahwa ia siap bekerja keras bersama warga. Ia mengajarkan mereka cara-cara baru bertani dan menangkap ikan, bahkan mengundang ahli dari luar desa untuk membantu. Walaupun prosesnya lambat, hasilnya mulai terlihat. Sawah yang semula tandus kembali menumbuhkan tanaman, meskipun tidak sebaik sebelumnya. Nelayan mulai menemukan ikan, meski tidak sebanyak dulu. Namun, ada kehangatan yang kembali di antara warga. Kehangatan yang lahir dari usaha bersama. Di suatu malam yang hening, Pak Haji berdiri di tepi pantai, menatap laut yang kini tenang. Ia merasa lega meskipun hidupnya telah berubah drastis. Ya Allah, bisiknya, terima kasih telah memberikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku sadar, keberkahan sejati tidak datang dari makhluk, tetapi hanya darimu. Angin laut yang sejuk menyapu wajahnya, seolah menjadi tanda bahwa doa-doanya diterima. Kini, Pak Haji Jalal yakin, meski perjalanannya penuh duri, ia dan desanya telah kembali ke jalan yang benar. Malam yang sunyi itu kembali menjadi saksi pergolakan batin Pak Haji Jalal. Meskipun desa mulai bangkit secara perlahan, ia merasa masih ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Beberapa warga yang kehilangan kepercayaan padanya memilih untuk meninggalkan desa, mencari peruntungan di tempat lain. Desas-desus pun mulai menyebar bahwa ada pihak-pihak yang diam-diam mencoba memanggil kembali keberkahan dari Nyai Roro Kidul.
Ketegangan mulai terasa di antara warga desa yang tersisa. Kabar itu terbukti benar ketika salah satu warga bernama Parmin, seorang nelayan yang kehilangan segalanya, diam-diam mencoba melakukan ritual di pantai. Parmin beralasan bahwa keberkahan yang diberikan Nyai Roro Kidul adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan desa. Pak Haji hanya membawa kita pada penderitaan. Apa salahnya jika kita mencoba meminta kembali kepada Nyai? Ucapnya kepada beberapa warga yang mulai terhasut. Pak Haji mendengar hal ini dari salah satu warga setia yang masih percaya kepadanya. Hatinya teriris. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Aku tidak bisa membiarkan mereka kembali terjerumus, katanya dengan suara tegas. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menemui Parmin di pantai pada malam ritual tersebut. Dengan tasbih di tangan dan keimanan sebagai senjatanya, ia bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Saat tiba di pantai, Pak Haji melihat Parmin berdiri di atas batu besar dengan sesaji yang tersusun rapi di sekitarnya. Laut bergemuruh, seolah-olah menyambut kedatangan sesuatu yang tak terlihat. Pak Haji mendekat, dan dengan suara lantang ia berkata, "Parmin, hentikan ini sekarang juga. Apa kau tak belajar dari apa yang telah terjadi? Keberkahan yang kau cari hanya akan membawa kehancuran." Parmin menoleh, matanya penuh kemarahan. "Apa pedulimu, Pak Haji? Kau telah membawa kami ke dalam kesulitan ini. Jika kau tak mampu mengembalikan kejayaan desa, biarkan aku yang melakukannya." Dengan suara penuh emosi, Parmin melanjutkan ritualnya, memanggil nama Nyai Roro Kidul dengan lantang. Pak Haji hanya bisa berdiri diam, berdoa agar Allah melindungi desanya dari malapetaka yang lebih besar. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah laut, membuat sesaji di sekitar Parmin berterbangan. Ombak naik dengan ganas, dan dari dalam laut, sosok Nyai Roro Kidul muncul kembali, kali ini dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. "Siapa yang berani memanggilku lagi?" Suaranya menggema, membuat Parmin gemetar ketakutan. Namun, Nyai tidak hanya menatap Parmin, ia menoleh kepada Pak Haji, wajahnya dipenuhi amarah. "Jalal, kau pikir kau bisa lari dari perjanjian kita? Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Pak Haji menggenggam tasbihnya erat-erat, melafalkan ayat-ayat suci dengan suara yang mantap. Parmin, yang kini dilanda ketakutan, berlari ke belakang Pak Haji, mencari perlindungan. Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, mencoba menyerang Pak Haji dengan kekuatan gaibnya. Tetapi ayat-ayat suci yang dilafalkan Pak Haji menciptakan perisai tak terlihat, memantulkan serangan itu kembali ke arah laut. Ombak semakin tinggi, tetapi Pak Haji tetap berdiri kokoh di tempatnya, melawan kekuatan gelap dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Melihat kekuatan imannya, Nyai Roro Kidul akhirnya menghilang bersama ombak yang kembali tenang. Pantai menjadi sunyi, hanya suara napas Parmin yang terdengar, penuh dengan rasa takut dan penyesalan. "Pak Haji, maafkan aku tidak tahu apa yang kulakukan," ujar Parmin dengan suara bergetar. Pak Haji menepuk bahunya perlahan, mencoba menenangkan. "Yang penting sekarang, kita semua harus kembali kepada Allah. Hanya dengan iman dan kerja keras, kita bisa membangun desa ini kembali." Pagi itu, Parmin dan warga lainnya berkumpul di masjid, mendengarkan Pak Haji berbicara tentang bahaya perjanjian dengan makhluk gaib dan pentingnya memperkuat iman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdoa bersama, memohon ampunan dan keberkahan sejati dari Allah. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Pak Haji yakin bahwa desa ini kini berada di jalan yang benar. Hari-hari setelah pertempuran itu terasa lebih tenang, meskipun ada kesedihan yang masih menyelimuti hati Pak Haji. Meskipun warga desa mulai kembali percaya padanya, kerusakan yang ditinggalkan oleh perjanjian dengan Nyai Roro Kidul tidak bisa hilang begitu saja. Keberkahan yang dulu mereka nikmati perlahan-lahan kembali, tetapi tidak secepat yang mereka harapkan. Banyak yang mulai meragukan apakah usaha mereka akan cukup untuk memulihkan semuanya. Di hati Pak Haji, rasa cemas masih mengendap, mengingat betapa besar ujian yang baru saja mereka hadapi. Suatu pagi, Pak Haji berjalan menuju masjid dengan langkah pelan, pikirannya penuh dengan doa. Setiap kali ia melintasi jalan yang dulu penuh dengan tawa dan kehidupan, kini terasa sepi.
Meskipun beberapa petani dan nelayan mulai kembali bekerja, ia teringat kata-kata Kiai Syahid tentang cobaan dan pengampunan. Hidup adalah serangkaian ujian, Jalal. Yang penting adalah bagaimana kita melewati ujian itu, bukan seberapa besar kesalahan yang telah kita perbuat. Sesampainya di masjid, ia melihat seorang anak muda berdiri di depan pintu, menatapnya dengan penuh harap. "Pak Haji," katanya dengan suara terbata, "saya ingin berbicara." Pak Haji mempersilakan anak itu masuk, dan setelah duduk, anak itu mulai bercerita. Namanya Yusuf, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota. "Pak Haji, saya mendengar tentang apa yang terjadi di desa ini. Saya ingin membantu. Saya ingin kembali ke jalan yang benar." Yusuf berkata dengan tekad, seolah-olah keputusannya sudah bulat. Pak Haji terkejut mendengar pernyataan Yusuf. "Anakku, hidup ini penuh dengan cobaan. Banyak yang datang dan pergi, tetapi hanya yang sabar dan tawakal yang akan melihat kebesaran Allah. Kami tidak bisa membalikkan waktu, tetapi kita bisa membangun masa depan dengan iman dan usaha." Yusuf mengangguk, matanya bersinar dengan harapan. "Saya ingin ikut bergabung dalam usaha ini, Pak Haji. Saya ingin memperbaiki desa ini bersama-sama, dan saya yakin kita bisa kembali meraih keberkahan yang hakiki." Pada malam hari, Pak Haji berkumpul dengan beberapa warga yang setia, termasuk Yusuf, untuk membahas langkah-langkah berikutnya. Mereka sepakat untuk mulai bekerja keras lagi, membangun kembali fondasi desa dengan dasar yang lebih kokoh, iman yang teguh dan usaha yang tulus. Mereka mulai menanam pohon-pohon baru di ladang yang tandus, membersihkan laut yang tercemar, dan mengajarkan anak-anak desa untuk mencintai kerja keras dan kejujuran. Dengan tekad dan doa, mereka berharap bisa mengembalikan keberkahan sejati, bukan dari bantuan makhluk gaib, tetapi dari usaha dan niat yang benar. Hari demi hari, meskipun tantangan terus datang, semangat mereka tidak pudar. Para nelayan kembali menangkap ikan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan desa. Para petani mulai merasakan hasil dari tanaman mereka yang kembali subur. Walaupun hasilnya belum maksimal, ada sebuah harapan baru yang tumbuh di hati mereka semua. Pak Haji mulai merasa bahwa meskipun cobaan itu datang bertubi-tubi, kebersamaan dan iman dapat mengatasi segalanya. Satu malam, saat Pak Haji berjalan di tepi pantai, ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Laut yang dulu tampak menakutkan kini terasa lebih tenang, seolah-olah alam pun merestui perjalanan mereka. Ia berdiri di sana, menatap bintang-bintang di langit, merasakan kedamaian yang mulai meresap ke dalam hatinya. "Ya Allah, terima kasih Engkau telah menunjukkan jalan yang benar. Kami bukan hanya sekadar mencari keberkahan dunia, tetapi juga keberkahan akhirat yang abadi." Keesokan harinya, Pak Haji berdiri di depan warga desa, menyampaikan sebuah pesan yang penuh makna. "Saudaraku, kita telah melewati jalan yang berat, namun kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Kita telah memulai perjalanan ini dengan niat yang tulus, dan insya Allah, desa ini akan kembali bangkit, tidak hanya secara fisik, tetapi juga rohani."